Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Permata Muniananda. Saat ini saya akan mempresentasikan materi yang saya buat, yaitu tentang perangkat pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir proyek pedagogi, yang dimana mata kuliah pedagogi ini yaitu dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ande Eldarni MPD. Selanjutnya, ini adalah profil saya, yaitu saya Permata Muni Ananda dengan NIM 230021198 dari Prodi Administrasi Pendidikan asal sekolah SMA Negeri 8 Padang. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materi tentang pengertian dari perangkat pembelajaran. Menurut Rusman pada tahun 2012, perangkat pembelajaran adalah beberapa tahapan yang harus diperhatikan agar melalui praktiknya dapat terarah dan mencapai kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya, menurut Kusumaningrum dan Jukri pada tahun 2016, berpendapat mengenai pengertian perangkat pembelajaran, yaitu sarana penunjang untuk pembelajaran yang berisi perencanaan tentang kompetensi yang harus diraih melalui RPP dengan menggabungkan model pembelajaran yang dipilih, pedoman kegiatan siswa dengan syarat rancangan pembelajaran dengan metode yang disesuaikan berdasarkan karakter dari pokok bahasan yang akan dipelajari. Sedangkan menurut Uswathan Waiti pada tahun 2015 menjelaskan bahwa sebelum guru melakukan kegiatan belajar mengajar, maka diwajibkan membuat perencanaan. Bentuk dari perencanaan tersebut yaitu menggunakan perangkat pembelajaran. Pengertian dari perangkat pembelajaran yaitu segala persiapan guru yang sebelumnya direncanakan sebelum mengajar di kelas. Perangkat pembelajaran yang dapat direncanakan guru yaitu RPP, silabus, alat penilaian, media, serta bahan ajar. Selanjutnya yaitu mengenai proses pengembangan perangkat pembelajaran. Proses pengembangan perangkat pembelajaran dalam konteks pendidikan mencakup langkah-langkah yang sistematis untuk menciptakan alat bantu yang efektif dalam mendukung proses belajar mengajar. Ada beberapa tahapan dalam proses pengembangan perangkat pembelajaran, yakni yang pertama, analisis kebutuhan pembelajaran. Pada tahap ini, pendidik perlu mengetahui kompetensi apa yang harus dicapai oleh siswa, memahami karakteristik siswa, serta konteks atau lingkungan pembelajaran. Hal ini bertujuan agar perangkat pembelajaran yang dikembangkan relevan dengan kebutuhan dan mampu mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu perencanaan perangkat pembelajaran. Setelah kebutuhan pembelajaran dipahami, langkah berikutnya adalah merancang perangkat pembelajaran. Ini mencakup pembuatan silabus, RPP, dan memilih alat evaluasi yang sesuai. Dalam tahap ini, pendidik juga menentukan metode dan media yang tepat agar pembelajaran berjalan efektif. Selanjutnya yaitu pengembangan bahan ajar. Pada tahap ini, pendidik mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Bahan ajar dapat berupa modul, buku teks, video, atau bahan digital lain yang sesuai. Selain itu, alat evaluasi seperti soal ujian atau tugas juga dikembangkan untuk mengukur sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat yaitu uji coba dan revisi. Perangkat yang telah dikembangkan kemudian diuji coba di kelas. Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui apakah perangkat pembelajaran tersebut efektif dan mudah dipahami oleh siswa. Berdasarkan umpan balik yang diterima dari siswa dan pengajar, perangkat tersebut dapat diperbaiki dan disesuaikan agar lebih optimal. Selanjutnya ada implementasi perangkat pembelajaran. Setelah perangkat pembelajaran diuji dan diperbaiki, langkah selanjutnya adalah implementasi. Perangkat tersebut diterapkan dalam kegiatan pembelajaran yang sebenarnya. Pendidik menggunakannya di kelas dengan tujuan agar pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Yang keenam yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah tujuan pembelajaran tercapai dan apakah perangkat yang digunakan efektif. Hasil evaluasi ini menjadi bahan refleksi bagi pendidik untuk perbaikan selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada penyempurnaan dan pengembangan lanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi dan pengalaman di lapangan, perangkat pembelajaran dapat disempurnakan dan dikembangkan lebih lanjut. Pendidik dapat menyesuaikan perangkat dengan perubahan kurikulum, perkembangan teknologi, atau kebutuhan peserta didik yang baru agar pembelajaran semakin optimal. Melalui proses pengembangan ini,
Diharapkan perangkat pembelajaran yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, membantu siswa memahami materi dengan lebih baik, dan mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu pada poin C, komponen-komponen perangkat pembelajaran. Menurut Sumantri pada tahun 2004, perangkat pembelajaran terdiri dari beberapa elemen utama yang harus ada dalam setiap proses pembelajaran. Adapun komponen perangkat pembelajaran yang pertama yaitu silabus. Silabus adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang mencakup gambaran umum mengenai tujuan pembelajaran, materi yang akan diajarkan, serta cara penilaian yang digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Silabus disusun berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu RPP. RPP mencakup tujuan pembelajaran yang lebih spesifik, materi ajar, metode atau strategi yang akan digunakan, dan juga kegiatan pembelajaran yang terdiri dari langkah-langkah yang jelas, media pembelajaran, sumber belajar, serta cara-cara penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi pemahaman dan kemampuan siswa. Yang ketiga yaitu bahan ajar. Bahan ajar adalah segala jenis materi atau sumber belajar yang digunakan untuk membantu siswa memahami konsep atau informasi yang diajarkan. Bahan ajar itu bisa berbentuk buku teks, modul, artikel, video, atau bahkan sumber belajar berbasis teknologi digital seperti aplikasi pendidikan, website, atau e-learning. Selanjutnya ada media pembelajaran. Media pembelajaran dapat berupa alat fisik seperti papan tulis, gambar, model, atau alat peraga lainnya, serta media elektronik atau digital seperti video, animasi, slide presentasi, dan aplikasi komputer. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan, serta membuat proses pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Yang kelima yaitu alat evaluasi. Alat evaluasi ini berfungsi untuk mengukur penguasaan materi oleh siswa dan memberikan umpan balik bagi guru untuk merancang tindakan perbaikan atau tindak lanjut. Alat evaluasi bisa berupa tes, baik tes tertulis maupun tes lisan, penilaian berbasis proyek, tugas individu, maupun penilaian kinerja. Selanjutnya pada poin D yaitu penerapan perangkat pembelajaran dalam praktik. Penerapan perangkat pelajaran dalam praktik adalah langkah-langkah konkret yang diambil oleh guru untuk menerjemahkan perangkat pembelajaran yang telah disusun. Adapun beberapa penerapannya dalam praktik yang ini silabus. Silabus berfungsi sebagai pedoman umum dalam merencanakan pembelajaran. Silabus memuat tujuan pembelajaran, materi yang akan diajarkan, serta penilaian yang harus dilakukan. Yang kedua yaitu bahan ajar. Bahan ajar berperan penting sebagai sumber informasi dan pengetahuan yang akan dipelajari siswa. Bahan ajar harus dipilih dan disesuaikan dengan kurikulum serta karakteristik siswa agar berjalan dengan efektif. Selanjutnya, media pembelajaran. Media ini berupa alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Penggunaan media seperti gambar, video, model, atau perangkat teknologi lainnya dapat mempermudah siswa dalam memahami materi yang disampaikan. Penerapan perangkat pembelajaran dalam praktik ini hendaknya melibatkan partisipasi aktif siswa dalam setiap proses pembelajaran. Guru perlu merancang kegiatan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, serta berinteraksi dengan teman sekelas. Penggunaan metode pembelajaran yang aktif seperti diskusi, tugas kelompok, atau proyek dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Guru perlu lebih fleksibel dalam menerapkan berbagai metode dan media agar semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Selanjutnya yaitu pada poin E, pengembangan terkini dalam perangkat pembelajaran. Beberapa pengembangan terkini dalam perangkat pembelajaran yakni penggunaan media digital dan platform e-learning. Dan juga yang kedua, adanya penilaian berbasis kompetensi. Yang ketiga, adanya penyesuaian dengan kurikulum 2013. Yang keempat, yaitu pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa karena mereka akan bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Hal ini mendorong mereka untuk belajar secara mandiri, berkolaborasi, serta mengembangkan keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam dunia nyata. Selanjutnya pada poin F yaitu manfaat pengembangan perangkat pembelajaran. Yang pertama itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Dengan perangkat pembelajaran yang baik,
Guru dapat lebih terstruktur dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan dengan baik dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan evaluasi dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu memberikan fleksibilitas bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik siswa yang berbeda. Siswa dengan berbagai latar belakang dan kemampuan dapat memperoleh pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya pada poin G yaitu tantangan dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Adapun tantangan dari pengembangan perangkat pembelajaran ini yakni yang pertama ketidaksesuaian antara kurikulum dengan realitas di lapangan. Meskipun kurikulum telah disusun secara terstruktur, implementasi di kelas seringkali tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan karena terbatasnya waktu, fasilitas, dan kesiapan tenaga pendidik. Yang kedua yaitu kurangnya keterampilan dan pemahaman guru dalam memanfaatkan teknologi. Yang ketiga yaitu keragaman karakteristik siswa. Yang keempat, adanya keterbatasan sumber daya pendidikan. Di banyak daerah, khususnya daerah terpencil, akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai masih terbatas. Hal ini menghambat pengembangan perangkat pembelajaran yang berbasis teknologi atau memerlukan sarana pembelajaran tertentu. Selanjutnya pada poin H yaitu strategi mengatasi tantangan. Adapun beberapa strategi yang bisa kita lakukan, yang pertama yaitu pelatihan dan peningkatan kompetensi guru. Pelatihan ini dapat meningkatkan keterampilan guru dalam memanfaatkan teknologi dan memahami kurikulum terbaru, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam merancang perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan kondisi di kelas. Yang kedua yaitu kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini juga memungkinkan pertukaran ide, pengalaman, dan sumber daya yang dapat memperkaya proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu adanya penyesuaian perangkat pembelajaran dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Yang keempat yaitu mengembangkan perangkat pembelajaran yang inklusif. Yang terakhir yaitu adanya pemanfaatan sumber daya pendidikan secara optimal. Selanjutnya pada poin I yaitu contoh perangkat pembelajaran menurut kurikulum Merdeka dan K13 seutuhnya PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Untuk PAUD, perangkat pembelajaran di kurikulum Merdeka berfokus pada pengembangan aspek-aspek dasar kehidupan seperti motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional anak. Perangkat tersebut tidak hanya berbentuk materi pembelajaran, tetapi juga kegiatan yang menyenangkan seperti permainan edukatif, aktivitas fisik, dan interaksi sosial yang merangsang kemampuan dasar anak. Untuk pendidikan dasar, kurikulum Merdeka memberikan ruang lebih besar bagi guru untuk menyesuaikan materi dengan minat dan kebutuhan siswa. Adapun untuk pendidikan menengah, perangkat pembelajaran tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa. Oleh karena itu, RPP di SMA tidak hanya mencakup teori, tetapi juga strategi praktis yang mengajak siswa untuk lebih aktif dalam mencari solusi dari masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya dalam bentuk proyek atau tugas berbasis riset. Kesimpulan dari materi yang dapat saya sampaikan ini yaitu, perangkat pembelajaran merupakan alat yang digunakan oleh pendidik untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran agar tujuan pendidikan tercapai. Proses pengembangannya mencakup analisis kebutuhan, penyusunan materi, dan evaluasi agar sesuai dengan tujuan dan karakteristik siswa. Komponen utama pembelajaran meliputi silabus, RPP, bahan ajar, media, dan evaluasi. Penerapannya dalam praktik memerlukan keterampilan guru dalam mengimplementasikan perangkat secara efektif. Pengembangan terkini berfokus pada pemanfaatan teknologi dan pendekatan berbasis kompetensi. Manfaatnya termasuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan kualitas pendidikan, meskipun tantangannya meliputi pelatihan guru dan penyesuaian perangkat dengan kondisi lokal. Contoh perangkat pembelajaran dalam kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan berpusat pada siswa, sedangkan dalam kurikulum 2013 lebih terstruktur dengan pendekatan saintifik yang menekankan kompetensi siswa. Mungkin hanya sekian yang dapat saya presentasikan atas materi saya tentang perangkat pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Mohon maaf apabila ada kata yang salah.
Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.